Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat MPD, pengawas Disdikpora Kabupaten Cianjur. Seperti kita ketahui bahwa implementasi kurikulum Merdeka hampir 75% dilaksanakan di seluruh sekolah di Kabupaten Cianjur. Akan tetapi, pemahaman kurikulum Merdeka ini belum sepenuhnya dimiliki oleh guru yang ada di wilayah Cianjur. Oleh karena itu, saya melaksanakan pengimbasan penguatan kurikulum Merdeka di sekolah dampingan dengan alur bebat labubu. Apakah bebat labubu itu? Bebat labubu adalah bedah struktur kurikulum, buat jadwal pelajaran, lakukan asesmen diagnostik, buat modul ajar intrakurikuler, dan buat modul ajar P5-nya. Adapun nilai karakter yang mesti ditanamkan pada kurikulum Merdeka ini terdapat pada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kritis, dan kreatif. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Langkah pertama dari alur bebat labubu adalah bedah struktur kurikulum. Bapak dan Ibu guru diajak untuk membedah struktur kurikulum yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu struktur intrakurikuler dan struktur kokurikuler. Sebagai contoh, untuk struktur mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, untuk yang intrakurikulernya adalah 108 JP per tahun atau 3 JP per minggu. Sementara untuk P5-nya adalah 36 JP per tahun atau 1 JP per minggunya. Jumlah total jam pelajaran pendidikan agama Islam adalah 3 ditambah 1, 4 JP per minggu. Langkah kedua dari alur bebat labubu adalah buat jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran dibuat berdasarkan struktur kurikulum yang ada, yang di dalamnya tentu saja terdiri dari struktur kurikulum yang intrakurikuler, juga mencantumkan jadwal pelajaran yang kokurikuler alias P5-nya. Selanjutnya, pada tahap ini Bapak dan Ibu guru mencoba untuk mempraktekkan cara membuat jadwal pelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing. Langkah ketiga dari alur bebat labubu adalah lakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini terdiri dari dua macam, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Rindu kayamu ketika bencana, rindu kayamu ketika manja. Langkah keempat dari alur bebat labubu adalah buat modul ajar intrakurikuler. Modul ajar yang dilaksanakan di dalam kelas yang terdiri dari
identitas modul ajar, kemudian capaian pembelajaran yang diturunkan ke tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dalamnya ada kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir, serta asesmen pembelajaran tentu saja. Langkah yang terpenting dari pembuatan modul ajar ini adalah bagaimana menurunkan capaian pembelajaran sebagai tujuan utama menjadi tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran terdiri dari dua unsur utama, yaitu kompetensi yang berwarna biru dan konten yang berwarna coklat. Selanjutnya kita turunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang operasional sesuai dengan KKO taksonomi Bloom. Sebagai contoh kita ambil nomor 1 ya, dari kompetensi menentukan keliling dan luas. Berarti yang pertama, peserta didik dapat menentukan keliling berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya dengan benar. Selanjutnya, Bapak Ibu setelah mengetahui teori pembuatan modul ajar, maka Bapak Ibu berlatih mencoba untuk membuat modul ajar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Langkah kelima dari alur Bebat Labubu adalah buat modul ajar P5. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan alokasi waktu kegiatannya. Yang kedua, tentukan tema kegiatannya. Lalu turunkan ke judul kegiatannya. Tentukan dimensi karakter profil pelajar Pancasila yang ingin kita targetkan. Dan yang selanjutnya tentu saja, buatlah langkah-langkah kegiatannya yang terdiri dari 4 langkah, yaitu orientasi, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Adapun komponen modul P5 itu sendiri, yang pertama profil modul yang di dalamnya terdiri dari tema dan judul, fase atau jenjang, durasi waktu. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dipetakan dari dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah aktivitas yang terdiri dari orientasi, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Serta yang keempat tentu saja asesmen. Menurut saya untuk penguatan kurikulum Merdeka ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas itu sangat bagus sekali ya, terutama bagi sekolah kami yang baru masuk atau berpindah dari kurikulum yang sebelumnya Kurtilas ke dalam kurikulum Merdeka. Hal itu membuat kami jadi lebih tahu tentang apa-apa yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran, terutama dalam pembuatan modul ajar. Mungkin yang sebelumnya dari RPP ya ke modul ajar itu sangat lama sekali bagi kita, terutama untuk kelas 2 sama kelas 5 yang masih belum melakukan itu BIMTEK ya, belum BIMTEK secara umum. Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini gitu bisa bermanfaat bagi kami gitu. Manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti penguatan kurikulum Merdeka ini menambah wawasan baru untuk saya juga, bagaimana mengkondisikan para peserta didik di kelas juga. Jadi yang saya rasakan itu sekarang di kurikulum Merdeka ini anak-anak tidak berfokus kepada guru saja, ternyata yang saya tahu sekarang ternyata tidak berfokus kepada guru, tapi anak-anak fokus ke anak-anak sendiri itu. Jadi anak-anak tidak bisa dipaksakan untuk melakukan hal yang kita inginkan. Jadi dibebaskan berkreasi sesuai potensinya ya. Sesuai potensinya, sekreatif mungkin anak-anak. Siap. Demikian video pengimbasan penguatan kurikulum Merdeka alur Bebat Labubu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.